Yuk, mari kita bikin video lagi. Di video kali ini saya berinisiatif untuk bikin atau share gimana caranya ngirim surat lamaran lewat email. Kenapa? Karena surat lamaran lewat media konvensional, media amplop misalkan itu kan udah semakin jarang. Dan menggunakan email itu jauh lebih hemat, lebih efektif, dan lebih cepat. Sebelum saya lanjut, ada 2 disclaimer nih. Disclaimer yang pertama adalah saya perkenankan untuk copy paste, tapi kalian harus ngirim lagi, nulis di kolom komentar pakai email kalian. Nanti akan secara personal saya kirim lewat email saya. Jadi kalian bisa edit nanti draftnya, naskahnya. Dan disclaimer yang kedua adalah surat lamaran ini sudah proven, insya Allah proven ya, nggak 100% sih, tapi selama saya menggunakan cara yang satu ini saya cukup mendapatkan feedback yang bagus dari perusahaan-perusahaan yang saya kirimi, baik itu startup, multinational companies, institusi, banyak, bahkan kampus juga. Nah, mari kita mulai cara-cara dan step-stepnya. Yang pertama, kalian harus punya of course email, dan usahakan email kalian jangan alay. Oke, fajar.ardiansyah1990@gmail.com. Jangan pernah pakai fajar.ardiansyah selalu cayang semuanya. Udah mati aja kalian kalau misalkan masih pakai email kayak gitu. Sederhana, simple, gampang diingat. Yang kedua adalah pastikan bahwa perusahaan yang sedang kalian apply itu memang sedang butuh tenaga di vacancy tertentu, sehingga saat kalian kirim ini kalian tidak buang-buang waktu, ya kan? Dan kalian harus tahu kemana kalian harus kirim. Mari kita mulai. Misalkan ini kan sebentar saya ulangi dulu ya. Dan di sini ini email saya, langsung pojok kiri atas ada tombol tulis. Kalian full screen aja biar agak mudah. Kepadanya kalian tulis email yang sudah kalian tahu kemana harus kirim surat lamaran. Misalkan kalian dapat informasi di Instagram, di Facebook atau segala macam bentuk poster, dan kemudian kalian tahu ada tulisan kirim ke alamat email berikut, kalian tulis di sini. Misalkan HRD, udah banyak yang saya kirimin surat lamaran, misalkan terus petantangpetenteng.com. Sekali lagi ini permisalan ya, karena saya nggak tahu apakah ada PT petantangpetenteng.com itu ada atau nggak, saya nggak paham. Misalkan kalian ingin mengarsipkan lebih baik atau kalian ingin melihat bagaimana bentuknya saat dilihat oleh HRD, bisa aja kalian ngirim ke email kalian lain. Saya punya email lain, fajar@mic.com. Ini email saya yang lain. Dan yang kedua, setelah kalian menulis tujuan email kalian dan sisi ini nggak wajib ya by the way, tuliskan subjek itu isinya apa? Subjek itu isinya keperluan dan posisi. Keperluannya udah jelas ya, surat lamaran Fajar Ardiansyah misalkan. Posisinya apa? Katakanlah social media manager, seperti ini. Setelah kalian udah isi 2 kolom ini, baru masuk ke body email. Ini jangan dipeduliin, ini nggak terlalu penting. Signature namanya. Kalian kalau udah profesional, udah bekerja di satu institusi dan butuh signature, kalian akan tahu kapan kalian butuh signature atau enggak. Tapi saat melamar belum terlalu urgent. Saya sudah siapkan draft yang bahasa Indonesia, sehingga sini nggak perlu nulis dari awal dan nggak perlu wasting time terlalu banyak. Nah, kalian tulis di body email, pantang hukumnya ngirim surat lamaran lewat attachment. Surat lamaran kalian taruh di body email. Di samping itu barulah resume, CV, apalagi ijazah, foto KTP, foto kalian sendiri, baru di attachment. Surat lamaran harus di cover letter. Ini saya tulis, yang terhormat Bapak atau Ibu HRD PT Petantang bla 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 segala macam. Kalau ada beberapa poin yang penting, kalian bisa bold, misalkan seperti ini. Posisinya apa? Social media manager dengan rekomendasi dari teman baik kita Doni Suherman. Doni Suherman ini hanya kalau kalian benar-benar dapatkan informasinya lewat
lewat seseorang yang kalian tahu. Misalkan kalian dapatnya itu dari akun Instagram, kalian bisa kasih di sini aja. Misalkan dengan rekomendasi dari akun Instagram, misalkan akun Instagram berikut seperti ini, kalian lampirkan link, ini linknya, sisipkan link instagram.com/fajar_rd7. nanti dia akan masuk ke link tersebut. Ini akan mempermudah HRD untuk tahu dari mana sih kalian dapat sumbernya. Nah, selanjutnya ya udah di bold aja nih. Social media person, sebagai social media person, dan ini karir saya selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan ini saya bold semua supaya HRD-nya tahu saya pernah bekerja di mana dan sebagai apa. Berpusat di Melbourne, namun sejak penyebaran pandemi saya bekerja secara remote dari Bali. Kemudian skill saya sebutkan, saya fasih berbicara, membaca, mendengarkan, dan menulis dalam bahasa Inggris. Presentasi saya sebutkan, nulis storyboard, copywriting, campaign, strategi, dan segala macam saya sebutkan. Terus ada lagi skill tambahan, gak wajib, tapi misalkan kita tambahkan itu bakal jadi nilai plus. Saya telah menangani dan mendapatkan pengalaman dari pemasaran digital, berfokus di media sosial, komunikasi, dan e-commerce, dan iklan berbayar seperti Facebook dan Instagram Ads. Gak perlu semuanya di bold ya, nanti orangnya pusing. At last but not least, terakhir, saya juga melampirkan, ini gak perlu terakhir, akhirnya. Nah kayak gini, saya juga melampirkan resume, CV, dan beberapa catatan kerja saya dari akun LinkedIn. Kalau misalkan kita memberikan tulisan akun LinkedIn di sini, saya akan mengarahkan ini ke akun LinkedIn saya. Di akun LinkedIn ini akan jadi referensi buat HRD untuk baca-baca. Nah, oke. Nah, sehingga kan bentuknya kayak gini nih. Saya klik, misalkan HRD klik gitu ya, akan langsung keluar di halaman LinkedIn saya. Sehingga dia nanti punya alternatif resource. Jadi ini about saya seperti ini, activity saya, sosial media dan segala macam. Bukan sosial media, sorry. Apa sih namanya, rekam kerja seperti ini. Nah, itulah pentingnya punya LinkedIn. Nah, kalian juga bisa menambahkan Anda dapat menghubungi saya di email ini maupun WhatsApp ini. Sekali lagi, ini akan sangat memudahkan HRD untuk menghubungi kalian. Misalkan ingin mengadakan interview, akan jauh lebih cepat. Saya berharap dapat berbicara dengan Anda tentang kesempatan besar ini untuk bekerja dengan Anda. Ini bahasanya terlalu formal, tapi kalian bisa modify. Selanjutnya, langkah ketiga baru attachment file. Nah, attachment file ini beda-beda tiap perusahaan. Ada yang mewajibkan foto kayak gini, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan foto juga ada. Kemudian ini resume beda ya dengan CV ya, nanti saya attachkan linknya. Kemudian ada lagi CV. Nah, ini CV, resume dan CV di dua tempat yang berbeda. Terus ijazah terbaru, menurut saya gak terlalu urgent, tapi banyak perusahaan yang masih mengharuskan untuk memberikan ijazah terbaru. ID card juga menurut saya gak terlalu penting. So far saat saya bekerja di multinational company, ijazah dan KTP itu tidak terlalu penting. Bukan berarti tidak penting sama sekali ya. Nah ini kegedean 25 MB. Saya pantang attach file yang gedenya lebih dari 2 MB. Nah ini kan cuma setengah MB nih. Transkrip ijazah dan transkrip S2 sudah saya masukkan. Udah deh, selesai. Misalkan sudah seperti ini, kalian tinggal kirim. Nah, sekali lagi, at the end of this video, saya kasih disclaimer yang sudah saya ucapkan tadi, 2 disclaimer. Kalian kalau butuh draftnya silahkan tulis di kolom komentar email kalian, nanti saya akan secara personal kirim draft ini sehingga kalian bisa edit. Kenapa? Karena ini adalah model surat lamaran kerja yang jauh lebih modern daripada yang sekarang. Bukan yang sekarang sih, yang dulu kita pelajari SMP, SMA kan biasanya kan nama yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat
lahir, alamat apa segala macam. Terakhir kali saya menggunakan metode lamaran seperti itu disobek-sobek sama mantan HRD saya karena terkesan sangat konvensional dan udah sangat kuno. HRD tidak mau tahu kalian lahir di mana, kalian hobi apa, alamat kalian di mana. Itu mereka tuh di first impression itu nggak terlalu mau tahu. Mereka itu mau tahunya itu skill kalian apa, pengalaman apa, dan bisa apa. So this application letter nanti bisa saya kirimkan. Sekali lagi silakan kirim lewat kolom komentar email kalian, dan disclaimer yang kedua, insya Allah saya bisa bertanggung jawab atas surat lamaran ini. Nggak 100% terjamin lolos, cuman semenjak saya menggunakan surat lamaran ini sudah jauh lebih banyak sekali panggilan interview, at least panggilan interview yang datang ke saya. So any question, any feedback, silahkan masukkan di kolom komentar. Thank you, I'll see you later, bye.